Saya insinyur dari ITB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Jadi dua-duanya berguna lah. Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sebetulnya saya nggak terlalu siap karena kesana sini dalam beberapa hari terakhir ini, jadi ini nggak tahu, mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Ini kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 97-98 mungkin rata-ratanya di atas 6, di sekitar 6,5% sampai 6,7%. Tapi setelah krisis 98 kita nggak bisa lari dari 5% terlalu tinggi. Kenapa? Apakah karena kita potensi pertumbuhannya tiba-tiba hilang atau karena kesalahan kebijakan? Next. Padahal kita tahu untuk menjadi negara maju di mana suatu negara keluar dari apa yang disebut middle income trap, suatu negara perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun hampir rata-rata. Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5% aja, udah bagus tuh, udah bagus. Ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini. Seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju ini, kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, makin susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Ini kita lihat, saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengalami pertumbuhan, yang menjadi negara maju. Itu Jepang. Kalau Jepang kan kita tahu sekarang pertumbuhannya rendah sekali, 0,1. Tapi kita lihat di tahun 60-an, tumbuhnya itu double digit. Dalam waktu yang cukup panjang. Yang di sebelah kanan, Korea Selatan, sama juga. Double digit selama puluhan tahun. Contoh yang lain, Cina, sama juga. Double digit selama 10 tahun lebih. Makanya Cina sekarang sudah mau menyaingi atau menyusul Amerika Serikat. Next. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus berani menuju menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan senjata kita cukup besar. Kan orang sering bilang, globalnya rusak. Nggak apa-apa kalau kata saya. Domestic demand kita itu adalah konsumen ditambah dengan investasi, itu hampir 90% dari kekuatan ekonomi kita. Kalau kita manage itu dengan baik, ya kita bisa tumbuh dengan baik juga. Cuman sayangnya, orang-orang kita sering lupa, domestic demand-nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri, sehingga ekonominya nggak bisa lari. Next. Ada perdebatan, kalau kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, siapa yang sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi? Pemerintah atau swasta? Waktu Pak SBY dulu mengambil alih kepemimpinan, tapi kita nggak usah terlalu takut. Domestic demand kita memberi kontribusi 90% terhadap ekonomi kita. Selama kita bisa memanage domestic demand dengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6 sampai 6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7, 8 sudah kelihatan di ujung sana. Terus Pak Menkyu mau ngapain lagi? Kalau cuman ngasih duit ke sistem, udah selesai. Berarti besok saya bisa pensiun.
Tapi enggak seperti itu, masih ada banyak yang mesti diperbaiki. Seperti tadi, sebetulnya kan fungsi anggaran adalah menciptakan, antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan kan. Banyak kementerian-kementerian yang penyerapannya lambat karena memang belum bisa atau masih baru. Menteri-menterinya dan pejabat-pejabatnya. Jadi langkah saya ke depan ngapain? Saya pasti dalam jangka pendek, saya pastikan selain mindahin uang ke sana, saya pastikan penyerapan anggaran akan bisa lebih baik. Saya akan set up tim di kantor Menko Keuangan, Menteri Keuangan, lupa. Yang memonitor belanja masing-masing kementerian lembaga, dan kalau kementerian lembaganya nggak bisa, kita akan perbantukan orang kita ke sana supaya bisa lebih cepat menyerap anggaran, supaya dampak pembangunan terhadap ekonomi bisa terlihat lebih cepat. Terus dalam jangka pendek lagi, itu kan kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya dipotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB nggak kira-kira. Kita menyadari hal itu. Nanti saya dengan Pak Misbakun, dengan izin Pak Misbakun ngomong sedikit di sini. Izin ya Pak ya. Mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah. Tujuannya supaya tadi keresahan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang itu saya perlu dukungan Pak Misbakun. Terima kasih Pak Misbakun sudah mendukung kami di Kementerian Keuangan. Depan akan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri di depan dulu, Pak Menteri, Bang Pubraya di depan dulu, mau ada cenderamata. Saya panggil Pak Saganda Nenggolan, Pak Jumuh Hidayat, Bapak Fahri Hamzah untuk bisa memberikan cenderamata di atas panggung kepada Pak Rocky Gerung, dan saya undang juga Pak Didi Madiono untuk bisa maju juga untuk menerima cenderamata. Kami persilakan. Setelah ini akan ada acara foto session, silakan wartawan atau kameramen. Kita sambut dengan meriah pidato dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Berikan aplaus. Saya undang para pendiri Great Institute untuk bersiap berfoto bersama atas panggung.